Beliau juga memiliki berbagai macam prestasi, di antaranya memperoleh Piagam Penghargaan Guru Berprestasi dan Berdedikasi PLB untuk guru sekolah menengah pertama dari Gubernur Bali ya di tingkat provinsi. Kemudian juara 2 kategori tata kecantikan rambut dan lomba keahlian guru keterampilan SLB tingkat nasional. Kemudian juara 1 di tingkat internasional Asia Tenggara. Kemudian juga beliau juga seorang penulis antologi puisi samudra tanpa pasir yang sudah memiliki ISBN. Dan masih banyak lagi prestasi beliau yang lainnya ya, Bu Desak ya. Selamat datang Ibu Desak. Ya, Bu Nita. Iya. Oke, nah Bu Desak telah hadir bersama kita. Bagaimana nih perasaannya Bu Desak? Pada luar biasa, hari ini saya sangat bahagia sekali Bu Nita bisa diundang kembali, saya ikut berbagi dengan sahabat luar biasa. Terima kasih Bu Nita atas waktunya juga. Sama-sama, terima kasih kami juga untuk Bu Desak yang sudah bersedia untuk hadir dan berbagi di sini. Baik, pastinya para sahabat sudah tidak sabar dan Bu Desak juga sudah tidak sabar untuk segera menyapa dan berbincang dengan sahabat luar biasa semua. Saya akan persilahkan Ibu Desak untuk menjadi pembicara pertama. Ibu Desak akan menyampaikan materi membangun komunikasi empatik antara guru dan orang tua PDBK. Baiklah, kita sambut Ibu Desak. Silakan Ibu Desak, waktunya 30 menit, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Nita. Selamat berjumpa kembali kepada sahabat luar biasa pada acara dari Guru untuk Negeri yang disiarkan secara langsung. Kemudian dengan tema Happy Family ya. Adapun judul materi yang saya bawakan hari ini yaitu tentang menjalin hubungan yang empatik dengan orang tua peserta didik yang berkebutuhan khusus. Baiklah, sahabat luar biasa, akan saya sapa dulu sahabat-sahabat saya yang luar biasa di sini. Halo, selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga hari ini energi positif itu bersinar dengan semakin luar biasanya semangat Bapak Ibu kali ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua dapat menjalankan aktivitas seperti dulu. Namun tetap semangat ya Bapak Ibu luar biasa, jangan pernah lelah untuk belajar karena akan lebih lelah dan tersiksa kalau kita itu tidak memiliki ilmu. Jadi belajar dan terus belajar agar kita memiliki ilmu. Baik, di sini saya akan berbagi mengenai pengalaman selama saya mengajar di sekolah luar biasa untuk mendampingi siswa-siswi saya yang memiliki berkebutuhan khusus. Jadi di sini saya mengambil tema membangun komunikasi empatik antara guru dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, next. Untuk menjalin, ini ada beberapa tantangan selama kita menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Banyak sekali yang terjadi selama masa pembelajaran yang dilakukan saat daring. Jadi tantangannya itu berasal dari guru juga, dari siswa dan juga dari orang tua. Jadi ada beberapa orang tua di kelas saya itu orang tua yang ada orang tua yang terlalu aktif berbicara, ada juga orang tua yang pendiam dan ada juga orang tua yang terlalu percaya diri. Kemudian orang tua yang tidak memiliki sarana dan prasarana. Di sini banyak sekali yang kita jumpai. Namun kita sebagai guru harus bisa memiliki strategi agar
pembelajaran itu bisa tersampaikan dan anak bisa belajar dengan baik dan menyenangkan. Jadi untuk strategi yang pertama, next ya. Untuk strategi yang pertama yaitu kita harus mampu menjalin hubungan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif, kemudian yang kedua menyiapkan fasilitas belajar yang menyenangkan. Kemudian memberikan penguatan, dan yang terakhir adalah kebutuhan sosialisasi. Next. Baik, akan saya bahas untuk yang pertama, yaitu menjalin hubungan komunikasi yang efektif. Di sini kita sebagai seorang guru, sudah pasti kita itu harus menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan yang kuat dengan orang tua. Karena komunikasi ini sangat penting dibangun agar dapat menciptakan pembelajaran yang kita harapkan. Jadi di sini saya memiliki membuat grup edukasi melalui media WA. Nah, ini pada kesempatan ini saya bertindak sebagai kadang saya memberikan edukasi tentang kebutuhan atau layanan yang bagaimana, yang seperti apa yang harus diberikan kepada anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama pada kelas saya. Di sini saya memegang mengajar anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan intelektual, yaitu anak tunagrahita. Jadi kelasnya SMA LB. Kemudian dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik ini, kita harus bisa menciptakan ruang positif. Jadi proses pembelajaran itu dilakukan dengan menyenangkan. Nah, kemudian dalam melakukan komunikasi itu sudah tentu kita harus mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. Baik itu dipahami oleh siswa, dipahami oleh orang tua juga. Kemudian pada saat kita melakukan komunikasi itu kita harus memiliki kita harus paham dengan karakteristik juga, di samping kita harus memahami karakteristik anak, kita juga harus memahami karakteristik orang tua. Jadi di situ kita harus bisa memahami apa yang menjadi karakter daripada anak itu sendiri, daripada orang tua. Kemudian metode dan strategi pembelajaran kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini gitu. Jadi lebih mementingkan kepada kepentingan anak. Jadi menjalin hubungan komunikasi yang kuat dengan orang tua dan keluarga peserta didik, hal ini sangat penting mengingat tidak semua orang tua peserta didik berkebutuhan khusus itu paham akan perkembangan anaknya, sehingga informasi dari seorang guru itu sangat membantu orang tua dalam membelajarkan anak di rumah. Oke, next, Bu. Yang kedua yaitu menyiapkan fasilitas belajar yang menyenangkan. Nah, fasilitas belajar menyenangkan ini yang dimaksud yaitu kita itu harus memahami keberadaan anaknya yang memerlukan layanan dan perhatian khusus. Jadi itu semuanya dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang ramah anak. Kemudian mengajar, menguatkan pengetahuan melalui pengetahuan karakter, yaitu nilai-nilai spiritual dan sosial. Hanya pada saat di rumah ini anak-anak bisa mencontoh pembelajaran karakter. Jadi anggota keluarga di sini ikut membantu memberikan contoh yang baik. Jadi secara otomatis anak itu bisa belajar dari budaya-budaya yang dilakukan saat di rumah. Nah, selanjutnya itu sikap yang penuh cinta kasih dan penerimaan apapun keadaan anak merupakan hal yang paling utama. Nah, jadi untuk peserta didik berkebutuhan khusus, jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah kita sebagai guru, orang tua, dan lingkungan itu harus bisa menerima keberadaan mereka. Jadi kita itu kalau sudah tahu anaknya mengalami hambatan, jadi kita
perlu mendukung agar anak ini bisa mampu untuk ikut bersosialisasi di lingkungan kita sendiri. Kemudian orang tua itu harus optimis, di mana orang tua harus memotivasi anak dengan energik seperti itu. Jadi selalu dekat dengan anak. Orang tua pada saat di rumah berusaha untuk selalu mendampingi anaknya. Jadi apapun yang dilakukan itu selalu dengan ramah ke anak gitu. Jadi kesepakatan untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar. Jadi fleksibel di sini bukan berarti kita dalam keadaan dan situasi seperti ini tidak begitu banyak harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Jadi di situ sebagai guru kita harus bisa memberikan program yang bisa dimodifikasi sehingga anak bisa menjalankan aktivitas seperti mana biasanya, dan anak itu menjalankannya menyenangkan. Jadi itu fleksibel. Dan bahkan orang tua pun di sini bisa memberikan program arti pembelajaran. Jadi itu lebih bagus. Artinya ada karena kan orang tua lebih tahu apa yang menjadi kesukaan dan kesenangan dari anak itu sendiri. Oke, next. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan penguatan kepada orang tua peserta didik. Nah, di sini guru dan orang tua, baik guru maupun orang tua itu selalu harus membangun kerjasama yang baik, kerjasama yang kuat dan bersinergi antara anggota keluarga peserta didik. Jadi anggota keluarga di rumah merupakan guru, teman, dan juga tenaga terapis yang bisa dipakai panutan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Selain menjalankan rutinitas, orang tua juga harus mengalokasikan waktu untuk mendampingi putra-putrinya di rumah. Komitmen dan disiplin harus tetap dilakukan agar mereka tetap melakukan rutinitas seperti biasanya. Jadi komitmen yang dibuat di sini dari guru itu dibuat secara tertulis, kemudian terus diingatkan, dikasih tahu kepada orang tuanya. Jadi setiap ada pembelajaran, orang tua itu pasti akan ingat karena sebelumnya sudah diadakan kerjasama dan ada komitmen untuk pembelajaran anaknya. Jadi apa yang dilakukan itu tersampaikan kepada orang tua. Untuk peserta didik berada pada kebiasaan belajar seperti di sekolah, jadi anak-anak bagaimanapun juga itu kita biasakan anak-anak itu belajar seperti belajar di sekolah. Jadi pelan-pelan kita kasih tahu. Seperti misalnya dalam belajar itu kan biasa kita bangun pagi gitu. Anak juga dibiasakan seperti biasa pada saat masuk ke sekolah itu, bisa juga dengan tetap memakai seragam juga bisa. Itu tergantung nanti kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru dan orang tua. Jadi biasanya kalau sudah memakai seragam itu berarti anak itu sudah tahu, oh hari ini saya harus belajar, seperti itu. Itu salah satu contoh. Jadi di sini orang tua itu tetap semangat dan menjaga motivasi putra-putrinya supaya tetap mau menumbuhkan kreativitas dan melakukan aktivitas guru. Jadi aktivitas itu tetap harus ditumbuhkan, itu tergantung juga dari motivasi yang telah diberikan kepada orang tua, terutama seluruh anggota keluarga di situ harus ikut andil dalam pembelajaran anak ini. Jadi intinya anak ini tidak akan bosan pada misalnya suatu dia masih belajar itu ada anggota keluarga, mungkin kakaknya, mungkin adiknya selalu memanggil dia say hello atau selamat pagi atau apa. Jadi buatlah suasana belajar itu seperti di sekolah. Jadi ada tegur sapa. Jadi anak tidak merasa bosan, tidak diam saja gitu, tidak merasa bosan. Kemudian menerima keberagaman yang ada. Nah, ini
sebagai seorang orang tua dan lingkungan keluarga itu harus bisa menerima apa yang menjadi hambatan yang dimiliki oleh anak. Jadi jika kita sudah mengetahui karakteristiknya anak, jadi kita bisa menerima dengan baik dan kita itu membentuk seperti keluarga yang harmonis. Ketika sudah dalam suasana yang harmonis dalam keluarga, jadi anak ini akan merasa betah dan senang untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Jadi penerimaan ini sangat penting karena setiap anak diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Oke, next yang keempat yaitu kebutuhan sosialisasi. Nah, dalam kebutuhan sosialisasi ini, peserta didik membutuhkan dukungan dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Tadinya ada interaksi. Nah, seperti tadi, artinya anggota keluarga di rumah itu tiap hari bisa menyapa dan mengajak mengobrol anak ini. Kemudian ciptakan keluarga yang harmonis. Jadi kalau sudah ada saling sapa, ada saling tegur, jadi anak itu merasa ikut berinteraksi dan membangkitkan semangatnya untuk mau ikut apa yang kita perintahkan. Jadi memberikan contoh yang baik itu dalam segala aktivitas keseharian di rumah itu pasti akan bisa dilakukan oleh seorang anak. Setiap kegiatan itu anak itu lebih suka mencontoh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan saat di rumah. Seperti misalnya melakukan hal yang kecil, misalnya bangun pagi, dia membersihkan tempat tidur. Nah, seperti itu kan kalau saya di sekolah biasanya saya memberikan pembelajaran itu yang sifatnya fungsional. Jadi pembelajaran bina diri itu memang setiap hari harus saya lakukan karena di samping untuk mengingatkan anak juga ke depan itu anak akan bisa dibantu kemandiriannya. Jadi sedikit aktivitas yang dilakukan oleh anak, kita sebagai orang tua itu harus selalu menghargainya, memberikan jempol, memberikan penguatan, kita berikanlah penghargaan bahwa apa yang dilakukan anak itu baik dan itu bermanfaat sekali. Kemudian peserta didik itu memang sangat membutuhkan dukungan dalam bersosialisasi dalam lingkungan. Jika di sekolah mereka selalu berinteraksi dengan teman sekelasnya, guru, kepala sekolah, kemudian lingkungan sekolah, baik itu di kantin maupun di lingkungan sekolah, dan di rumah pun dia harus seperti itu. Jadi jika di rumah anggota keluarga dapat menyapa dan mengajak mengobrol, dan guru pun harus bisa meluangkan waktu untuk melakukan komunikasi. Misalnya kalau saya itu bukan saya, lebih sering peserta didik saya yang video call saya gitu. Bagaimana Bu Guru? Kenapa nggak ini pergi ke sekolah? Jadi ya semacam itu udah sering saya dapatkan. Kebetulan juga siswa saya itu semuanya sudah bisa menggunakan HP Android-nya. Jadi dia sudah bisa video call. Terkadang kalau saya tidak mengangkat, dia pasti pakai voice note. Jadi nah, itu adalah salah satu bentuk perhatian kita ketika dia melakukan komunikasi itu kita harus tanggap. Jadi harus cepat ditanggapi. Kemudian pada saat dia juga libur, nah itu juga tugas saya juga mengingatkan bahwa memberikan kabar kepada peserta didik saya juga artinya say hello. Jadi anak ini merasa senang dan merasa dekat dengan kita. Jadi kalau sudah kita merasa dekat, jadi apapun yang kita kasih tahu, mereka akan melaksanakan. Jadi seperti itu. Untuk rutinitas ini dilakukan untuk melatih anak agar mampu berinteraksi dan bersosialisasi
baik dengan guru saat memulai kegiatan pelajaran online atau dengan teman-temannya. Sehingga membuat suasana hati peserta didik berkebutuhan khusus lebih semangat dan bisa mengikuti kegiatan belajar di rumah. Nah, untuk membuat peserta didik berkebutuhan khusus senang dan bisa mengikuti proses belajar di rumah, tentu butuh dukungan dari keluarga yang harmonis. Jadi sudah saya jelaskan tadi, hubungan keluarga yang harmonis dapat membuat anak merasa aman dan merasa dicintai. Ada rasa kehangatan dan kasih sayang satu sama lainnya. Jadi hal ini sangat membantu perkembangan otak anak karena dia merasa nyaman. Jadi anggota keluarga bisa membantu mengatasi kesulitan yang dirasakan oleh anak dalam hal makan misalnya, kemudian belajar ataupun berperilaku dalam kesehariannya. Jadi memberikan contoh yang baik dalam rutinitas keseharian di dalam rumah akan memberikan anak keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa hidup mandiri dan tidak ketergantungan. Jadi itu merupakan salah satu pembelajaran yang diberikan untuk anak tunagrahita yaitu pengembangan diri. Dalam hal ini adalah bina diri. Oke, next. Mungkin ini ada beberapa kesimpulan yang pembelajaran yang sudah saya berikan kepada anak. Di sini yang pertama yaitu dengan menjalin hubungan komunikasi yang kuat dengan orang tua dan keluarga peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting harus dilakukan oleh peserta dilakukan oleh guru. Jadi mengingat semua orang tua peserta didik berkebutuhan khusus itu tidak semuanya paham tentang karakteristik anaknya, tentang pemberian layanan kepada anaknya. Jadi kita di sini tetap harus intensitas harus melakukan komunikasi dengan orang tua. Sehingga informasi dari guru sangat membantu orang tua dalam membelajarkan anak di rumah. Kemudian untuk yang kedua itu kita sebagai guru harus membuat komitmen. Nah, komitmen dengan orang tua terhadap program pembelajaran yang diberikan seperti kegiatan pembelajaran yang diberikan benar-benar harus fungsional sesuai dengan karakteristik siswa dan dapat membantu siswa dalam kemandiriannya. Nah, hal ini akan sangat membantu orang tua dalam membelajarkan anak secara sistematis dan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Intinya, kegiatan pembelajaran tidak membebani orang tua. Artinya membuat peserta didik senang dan nyaman. Jadi apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, segala sesuatunya itu untuk menciptakan suasana nyaman dan anak itu merasa senang untuk belajar. Jadi semakin dekatnya anggota keluarga, semakin dekatnya orang tua. Jadi anak itu merasa nyaman dan akan betah belajar di rumah. Kemudian selanjutnya itu yang terpenting juga memberikan motivasi dan menumbuhkan kepercayaan kepada orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di sini banyak sekali kalau saya kemarin mendapatkan ini, Bu, kenapa Bu orang tuanya itu anaknya tidak mengumpulkan tugas? Jadi alasan-alasan itu, keluhan-keluhan itu baru saya dapatkan ketika saya melakukan luring ya, melakukan luring. Jadi saya mengunjungi orang tua ke rumah, mengunjungi anak ke rumah. Jadi permasalahannya karena orang tua ini tidak yakin bahwa anaknya ini akan mampu dan bisa melakukan. Jadi memang banyak sekali keluhan yang terjadi kalau anak saya ini sekarang hanya bisa apa Bu? Ini kalau saya mendampingi anak saya tidak bisa mencari pekerjaan. Banyak hal sekali yang terjadi pada saat pandemi sekarang ini yang terjadi. Soalnya orang tua tidak terbiasa untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Jadi seperti itu. Anaknya bisa mampu dan seperti anak umumnya. Jadi dia berbicara seperti ini.
biarkan aja Bu, ini apa namanya anak saya, toh juga anak saya tetap aja seperti ini, tidak ada perkembangan apa gitu. Nah seperti itu. Nah inilah kita sebagai guru itu berperan apa namanya selain kita mempelajari karakteristik anak kita dan kita juga harus mempelajari karakteristik daripada orang tua itu sendiri. Karena untuk membangkitkan motivasi anak yang tentunya kita harus membangkitkan motivasi orang tua dulu. Jadi kalau sudah orang tua paham dan mengerti, jadi orang apa intinya kita itu sebagai guru harus bisa mengedukasi orang tua. Jadi kalau sudah paham tentunya seorang orang tua pasti akan yakin bahwa dan tidak lupa kita itu memberikan contoh-contoh yang ABK apa anak peserta didik yang lainnya yang sudah berhasil. Jadi saya di sini mengirimkan video-video keberhasilan anak. Jadi dengan demikian apa orang tua ini termotivasi untuk bisa dan apa bisa mendampingi anaknya dan percaya diri. Kemudian melakukan kunjungan ke rumah peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, seperti tadi ketika saya mendapatkan permasalahan, ada orang tua yang tidak respon, kemudian ada orang tua yang memang apa tidak pernah diam, pokoknya selalu diam walaupun saya WA juga tetap tidak memberikan respon. Nah, itu pada saat itulah saya berkunjung ke rumah di situ sambil saya melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah saya berikan. Ternyata selama ini memang orang tua tidak banyak yang bisa mendampingi anaknya dan saya pun juga harus bisa memaklumi karena orang tua juga apa namanya membantu juga ikut bekerja karena dia bisa membantu mendampingi anaknya setelah siang. Jadi saya juga sebagai guru harus fleksibel. Jadi walaupun nanti pagi dia tidak bisa, siang pun saya siap mendampingi siswa saya. Artinya yang penting pada saat belajar diusahakan ada salah satu pendamping yang bisa mendampingi anaknya belajar di rumah. Jadi apa ya, yang terakhir itu memberikan penguatan kepada orang tua agar tetap semangat dan menjaga motivasi putra-putrinya supaya tetap mau menumbuhkan kreativitas dan melakukan aktivitas belajar anak. Bukan kuantitas tetapi kualitas. Jadi bukan banyaknya yang apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah bisa dilakukan oleh anak. Apa namanya kita sebagai orang tua jangan selalu apa melihat hambatan yang dimiliki oleh anak, tapi galilah apa yang bisa kita gali dari bakat dan potensi yang dimiliki. Bahkan kemarin saat saya luring ke lapangan, ke sekolah, ke orang tua, ke rumah siswa. Jadi banyak sekali bakat-bakat siswa yang terpendam di situ. Ada siswa yang memang sangat menyukai pembelajaran di komputer. Nah, seperti sekarang kan saya tidak bisa dan tidak apa untuk mengasih apa pembelajaran praktik komputer karena anak ini sukanya hanya komputer saja. Ketika saya memberikan pembelajaran yang lain dia tidak respon. Jadi yang pada saat saya melakukan luring kebetulan dia sedang belajar di laptop, jadi saya sempatkan diri untuk biar bisa dia mau mengetik saja. Nah, itu salah satu strategi yang saya gunakan ketika anak itu sudah apa tidak mau mengerjakan pekerjaan yang tidak disukainya. Jadi di sini kita membuat komitmen kadang kepada orang tua. Saya tidak pernah memaksakan apa namanya tugas yang diberikan itu harus diselesaikan saat itu juga tidak. Jadi saya berikan waktu untuk keleluasaan orang tua kapan bisa mendampingi. Jadi pada saat satu hari itu pekerjaan itu selesai walaupun dikumpulnya malam hari itu tidak masalah buat saya. Kemudian berikutnya ya ini ada tips dari saya ya, guru mengajar harus mau belajar. Mungkin ini yang bisa saya berikan salah satu pengalaman saya di dalam membangun komunikasi anak
membangun komunikasi terhadap orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi itu Bu Nita yang bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa ya Bu Desak, pas banget waktunya 30 menit ya. Terima kasih. Iya, mantep banget ya materi yang telah disampaikan Bu Desak tentang bagaimana membangun komunikasi yang empatik antara guru dan orang tua. Nah, ini ada beberapa yang saya garis bawahi mungkin bagi sahabat yang baru bergabung bahwa, ada 4 langkah, yang di-sharing-kan oleh Ibu Desak bagaimana membangun komunikasi yang empatik. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai guru harus bisa menjalin komunikasi yang efektif bersama orang tua, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana membantu orang tua dalam menyiapkan fasilitas belajar yang menyenangkan di rumah, tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah setiap peserta didik ya, bukan berarti harus fasilitasnya serba lengkap. Nah, kemudian juga yang ketiga, bagaimana kita sebagai guru perlu ya, Bu Desak, perlu memberikan penguatan kepada orang tua, khususnya orang tua yang PDBK ya, karena kadangkala mereka itu, apa tadi kata Bu Desak itu, kurang motivasi atau kadang menganggap bahwa anaknya tidak mampu gitu ya. Tapi ya bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan penguatan dan motivasi bahwa setiap anak itu pasti bisa berkembang, bisa menunjukkan perubahan yang lebih baik lagi. Dan kemudian yang keempat adalah kebutuhan sosialisasi, sama halnya dengan kita, anak-anak juga memerlukan kebutuhan untuk bersosialisasinya tetap terpenuhi gitu ya, walaupun pelajarannya di rumah atau BDR. Baik Bu Desak, terima kasih. Nanti saya akan panggil kembali Bu Desak pada sesi tanya jawab ya Bu Desak ya. Saya juga mengingatkan kepada para sahabat yang mungkin ingin memberikan pertanyaan, silahkan untuk dituliskan di kolom chatnya ya sahabat. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bu Desak, menarik sekali apa yang sudah disampaikan dan diskusi ya. Kita akan panggil kembali Bu Desak. Apakah Bu Desak? Oke, Bu Desak sudah bergabung bersama kita. Saya akan memilih ya, banyak sekali soalnya pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, misalnya dari Ibu Ida Liana Marihan, kemudian juga ada dari Bapak Ari Krisna dan Bapak Igede Aji Surya Darmawan ya, kurang lebih menanyakan bagaimana nih membangun kerjasama agar siswa berkebutuhan khusus bisa belajar dengan situasi yang menyenangkan dan keluarga pun tidak merasa terbebani gitu. Jadi bagaimana sih menciptakan suasana yang kondusif gitu ya, suasana belajar yang kondusif, yang menyenangkan tanpa membebani juga baik kepada anaknya maupun kepada orang tuanya di rumah. Baik, mau siapa dulu nih? Oke, dari saya dulu ya Bu Nita. Baik, silakan Bu Desak. Saya baca untuk saya pertanyaannya ya. Kalau untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk yang di rumah itu ada beberapa tips ya Bu Nita. Di antaranya itu kita membiasakan anak untuk belajar. Jadi yang dulunya anak itu belajar di sekolah dan kita biasakan anak untuk belajar di rumah. Tetapi dalam hal belajar di sini kita seperti Bu Nita tadi katakan bahwa kita harus menyediakan tempat atau ruang belajar yang memang tempat itu bisa menyenangkan anak-anak. Jadi tempat belajar itu tidak harus yang besar, tidak harus yang mewah, yang penting itu ada rasa kenyamanan ketika anak belajar di situ. Atau ruang belajar itu sengaja disediakan untuk anak dengan agar anak itu merasa betah untuk belajar. Mungkin hanya ada meja belajar, kemudian meja belajar yang rapi dan bersih. Kemudian hawa untuk lingkungan belajar itu juga harus bersih gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan daripada anak itu sendiri.
Kemudian yang kedua itu suasana. Nah, suasana pembelajaran itu semestinya kita buat suasana yang memang benar-benar membawa ketenangan pada saat kita belajar. Nah, mungkin dengan memberikan anak sedang belajar itu benar-benar tidak ada suara-suara yang bisa mengganggu perhatian anak. Seperti anak yang biasanya anak tunagrahita itu kalau memang kita sedikit ada suara di luar itu mereka sudah menengok bawa keluar ke ini. Nah, itu juga sama di rumah pun juga harus kondusif gitu. Suasananya itu harus juga diperhatikan. Jadi tidak menimbulkan suara-suara yang bisa mengalihkan perhatian anak gitu. Jadi misalnya ada suara TV itu dibesarin TV-nya, kemudian nah anak akan lari ke itu karena perhatiannya itu sudah dialihkan. Nah, seperti itu. Jadi kita sendiri yang itu harus menyediakan tempat yang sesuai. Kemudian suasana belajarnya juga harus kondusifnya. Seperti itu Bu Nita. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Desak ya atas penjelasannya. Kemudian kita kalau Bu Ana kira-kira nih mau menambahkan nggak dari sisi BK-nya nih untuk bagaimana menjalin situasi belajar yang menyenangkan? Mungkin ada tambahannya, silahkan. Ya, begitu. Memang kita situasi pandemi ini kan sebetulnya tidak diharapkan, semua tidak mengharapkan ya Bu ya. Jadi memang kita juga perlu tahu kondisi anak-anak juga ketika selama ini kan ketika belajar dia selalu ada guru di rumah, guru di sekolah yang mengajarin mereka bersama teman-teman. Kadang mereka juga bisa diskusi, gitu. Walaupun itu SD ya, walaupun itu TK, mereka ada interaksi di sana dan ada interaksi juga dengan guru. Nah, ketika PJJ, waktu terhadap interaksi dengan guru itu sangat sedikit sekali. Sementara tugas itu hampir seluruh mata pelajaran itu selalu ada penugasan gitu. Nah, itu kadang memang akan terjadi titik jenuh Bu Nita, Bu Desa. Nah, titik jenuh itu juga kita perlu strategi juga gitu. Meskipun juga putra-putri saya juga mengalami kejenuhan ini, apalagi di semester ini ya. Iya. Yang jenuh bukan hanya anaknya ya Bu ya, ibunya juga, orang tuanya. Nah, gitu. Dan kita juga bijaksana juga untuk memberikan mereka keluangan gitu ya, untuk misalnya mereka mau ngerjain apa dulu. Sementara terkadang nih, kalau misalnya seperti anak saya di SLB itu kan dia tidak dibatasi waktu Bu. Nah, itu kita bisa mengikuti. Nah, ada beberapa guru yang memang membatasi waktu. Nah, kalau ada guru yang misalnya membatasi waktu seperti mata pelajarannya ya kita itu dulu dikerjakan. Tetapi kalau yang disebutkannya agak strict, agak panjang, ya kita bisa mencari moodnya gitu, terutama untuk anak TK, SD kelas bawah itu masih sangat rentan sekali. Kalau kita paksa itu bukannya malah mau, malah justru sebaliknya tidak mau. Nah, untuk itu orang tua emang harus pintar-pintar sekali mencari tahu. Nah, bagaimana dengan orang tua yang bekerja gitu? Orang tua yang bekerja juga perlu komunikasi yang bagus seperti yang Bu Desak tadi sampaikan. Komunikasi efektif dengan orang tua itu sebetulnya sangat penting karena apapun bisa dikomunikasikan dan bisa istilahnya dinegosiasikan kepada gurunya gitu untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Daripada kita memaksa anak kita, itu malah anak kita trauma, nanti lebih baik kita memastikan bahwa anak-anak kita ini memang siap secara psikologis dan harapannya sih mereka sudah bisa mandiri ya gitu. Tetapi untuk anak usia dini ini memang kita perlu strategi untuk mencari dianya nyaman gitu. Kalau saya gitu, kalau saya lebih gitu, saya lebih mementingkan dia nyaman mengerjakan dibandingkan saya harus menyelesaikan faktor psikologisnya lagi nanti di kemudian hari gitu. Kalau saya gitu. Nah, luar biasa itu. ya. Dan
Mungkin itu ya Bu ya, kalau saya karena setiap orang tua punya role dan punya sibuknya sendiri gitu. Oke, iya ya setiap orang tua yang paling tahu kadang ya kondisi anaknya. Walaupun seperti tadi Bu Desak sampaikan Ya, mungkin ada orang tua yang butuh motivasi juga dari gurunya ya. Jadi ya betul. bahwa iya Bu Ana? Oke, jadi betapa pentingnya untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan menyenangkan itu adalah bagaimana kita menciptakan situasi dulu yang menyenangkan ya, yang membuat anak itu tenang, nyaman gitu ya, daripada memaksakan tuntutan tugasnya tapi tidak tuntas karena anaknya juga tidak nyaman. Baik, Jangan sampai pertanyaan jangan sampai gimana Bu? Silahkan. jangan sampai kita terpaksa orang tua yang mengerjakan. Iya, banyak yang kayak gitu ya. Yang penting tuntas katanya, jadi orang tuanya yang mengerjakan ya. Ya butuh kesabaran sih emang kalau harus dia ngerjain gitu. Kadang kita juga berbeda berpendapat dengan, tapi kalau menurut saya dia mengerjakan itu jauh lebih valuable kalau saya daripada saya yang mengerjakan. Kalau mau cepetnya, kan selesai udah sama orang tua gitu. Oke. Nah, Oke, kita lanjut. Oke, Bu Ana ya. Terima kasih Bu Ana, Bu Desak untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan untuk Ibu Desak. Ibu Desak, ini ada pertanyaan, bagaimana ya menumbuhkan semangat belajar pada PDBK selama di rumah, sementara orang tua siswanya tidak mendukung gitu, tidak mendukung anak karena anaknya PDBK katanya berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana ya mungkin tips dan triknya untuk menguatkan orang tua siswa tersebut gitu agar mau membantu anaknya di rumah atau memfasilitasi bagaimana anak bisa belajar di rumah. Silakan Ibu Desak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi di sini memiliki anak berkebutuhan khusus itu intinya itu harus ada penerimaan. Dari awal saya bilang kalau kita sudah menerima keadaan anak jadi apapun itu, jadi kita bisa termotivasi. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan di saat memberikan penguatan itu, kita harus menjalin hubungan komunikasi dengan orang tua. Jadi buat komitmen dalam memberikan program pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kita berikan itu diutamakan pembelajaran yang memang berbasis kepada anak. Jadi setiap pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak, karakteristik anak. Jadi sesuaikan dengan tahap perkembangannya juga. Jadi tidak dipaksakan gitu. Yang penting walaupun pembelajaran bukan dari saya, tidak dilakukan oleh orang di rumah juga boleh ketika dirasanya orang tua anak ini tidak mampu dilakukan oleh anaknya, misalnya diberikan oleh orang tua, itu pun juga boleh. Yang penting anak mau belajar di saat itu. Jadi di sini, itu kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan daripada anak itu sendiri. Kemudian ada keseimbangan antara pilihan aktivitas belajar. Nah, di sini kita perlu ada kolaborasi dan kerjasama terhadap orang tua siswa, di mana orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita harus tetap melakukan persetujuan kepada orang tua. Jadi di saat-saat seperti ini, kita itu berusaha menciptakan apa yang kita berikan itu tidak membebani anak dan juga tidak membebani orang tua. Jadi bagaimanapun itu, jangankan anak belajar di rumah, di sekolah terkadang kita juga merasa kewalahan untuk mengajar anak berkebutuhan khusus itu. Jadi intinya di sini kita harus sabar, juga kita harus bisa melakukan hal kecil. Jadi memberikan suasana pembelajaran yang memang betul-betul menyenangkan hati anak ini. Ketika dia memang tidak mau dengan metode A, kita pergunakan metode yang lain. Jadi strategi yang kita rubah.
agar anak itu bisa mau mengikuti keinginan kita. Kemudian kita selalu memberikan stimulus. Nah, di sini untuk melakukan stimulus pada saat pembelajaran di rumah kita agak sulit karena inilah kita mempunyai peran penting kepada orang tua melakukan kerjasama. Ketika kita tidak mampu memberikan stimulasi langsung kepada anak, jadi kita ada komunikasi yang kuat kepada orang tua. Jadi apa yang harus diberikan kepada anak dan bisa dilanjutkan kepada orang tuanya. Karena di sini juga pada saat saya memberikan pembelajaran juga anaknya belum tidak bisa menggunakan HP-nya, jadi sore baru bisa diberikan kepada dari orang tuanya, dari pendampingan. Nah, ketika itu saya masuk di situ memberikan edukasi kepada orang tua, jadi orang tua ikut juga memberikan pembelajaran dengan apa yang saya berikan. Jadi stimulasi yang saya berikan mungkin bisa dipraktekkan oleh orang tua. Kemudian untuk selanjutnya itu ada langkah timbal balik. Misalnya saya melakukan komunikasi itu ada rasa timbal baliknya. Jadi orang tua ada respon. Jadi memang sih tidak gampang kita untuk melakukan komunikasi terhadap orang tua. Jadi yang paling sering saya lakukan itu orang tua itu harus yakin dan dapat bisa memotivasi anaknya bahwa anaknya itu mampu. Jadi dengan memberikan beberapa contoh keberhasilan ABK-ABK yang lain. Jadi orang tua itu akan termotivasi. Jadi tidak merasa anak saya itu bisa apa karena kan kemampuannya cuma segini-segini. Nah, itu harus dihilangkan dan itu orang tua harus yakin bahwa anak saya itu mampu. Terkadang Bu Nita kalau orang tua itu kadang takut untuk memberikan mencoba anaknya untuk melakukan. Padahal ini karena memang keyakinan dari orang tua enggak ada. Coba kalau orang tua itu yakin bahwa anak saya itu mampu. Jadi ya nggak usah yang memang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita memberikan stimulasi itu yang memang benar-benar bisa dimampukan oleh anak. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Jadi sekiranya bisa dilakukan oleh anak dan bisa dan mampu dilakukan oleh orang tua juga. Seperti itu Bu Nita. Oke, luar biasa sekali. Jadi intinya ketika orang tua tidak mendukung, kita kasih dulu motivasi gitu ya, Bu Desak ya kepada orang tuanya. Dan kalau misalnya orang tuanya merasa anaknya PDBK nggak akan mampu, kita harus bisa meyakinkan juga kembali ke orang tuanya ya bahwa anak ini pasti akan mampu. Makanya kita harus bisa memberikan porsi materi yang memang akan bisa dikuasai oleh anak atau dilakukan oleh anak dulu ya Bu ya. Sehingga orang tua, oh iya ternyata anak saya mampu nih gitu ya untuk melakukan tugas tersebut. Dan juga ya itu tadi ya bagus sekali, jadi kita kadang-kala orang tua masih nggak percaya nih Bu Desak, nggak mungkin nih anak saya bisa katanya. Tapi dengan memperlihatkan contoh keberhasilan anak-anak lain ya, misalnya nih bahwa anak seperti ini bisa loh untuk seperti apa gitu ya Bu ya. Jadi kasih contoh gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali nih Bu Desak. Mudah-mudahan menjawab beberapa pertanyaan ya, ada banyak yang terkait itu. Baik, kemudian Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Lisa ya. Bu Lisa ya, Bu Lisa, bagaimana mengatasi orang tua yang susah sekali untuk diajak kerjasama tentang permasalahan anaknya yang punya masalah di sekolah. Alasannya selalu sibuk kalau ditelepon. Kalau diajak juga mau berbicara di sekolah sibuk juga, gitu ya. Kayaknya ini nggak ditujukan untuk siapa-siapa, tapi mungkin Bu Desak dan Bu Ana masing-masing bisa memberikan masukan ya, bisa memberikan tips dan triknya masing-masing. Silakan ya, Bu Nita. Di sini kebetulan juga baru kemarin juga saya mengalami pengalaman seperti itu. Jadi ketika saya mengadakan WA group itu ada memang orang tua yang tidak menanggapi. Nah, jadi memang kita di sini sebagai seorang guru itu harus memahami karakteristik, selain memahami karakteristik siswa, kita juga harus memahami karakteristik
orang tua. Karena di mana kita bagaimanapun juga keberhasilan pembelajaran itu tidak lepas dari peran orang tua. Jadi orang tua itu sangat berperan sekali. Tapi ketika kita menjumpai permasalahan seperti orang tua itu beberapa kali saya telepon tidak diangkat, kemudian beberapa kali saya WA tidak direspon, dibaca cuman tidak direspon. Nah, kemudian ada beberapa trik yang saya ingin tanyakan. Nah, ketika saya memberikan pengumuman itu akan ada lomba. Nah, akan ada lomba anak cipta baca puisi pada saat itu. Nah, ketika itu kebetulan saya juga di sekolah juga sebagai pembina dalam bidang literasi. Nah, di situ saya mempergunakan kemampuan saya dalam bidang literasi. Jadi hal pertama yang harus saya lakukan, saya mengunjungi mengadakan komitmen bahwa saya akan datang ke rumah orang tua tersebut. Jadi di situ mereka bilang iya, kemudian saya memang datang dan hadir ke sana. Ternyata kenapa dia tidak respon, kenapa dia tidak mau mengangkat, tapi ternyata orang tua ini memang sibuk di rumahnya, dan kita juga tidak bisa berbicara apa-apa karena memang situasi dan kondisi seperti sekarang kita harus serba maklum gitu. Jadi ketika saya bilang bahwa anak ibu ada kemampuan dalam bidang literasi, nah kebetulan sekarang juga akan ada lomba, jadi anak ibu memiliki potensi untuk itu. Jadi saya akan didik anak ibu biar nanti bisa mengikuti lomba. Nah kebetulan pada saat itu saya menghadapi anak yang mengalami tunanetra, Ibu. Jadi anak sudah mampu menulis dengan huruf braille. Nah, ketika saya membantu membimbing, adakan komitmen di sana. Jadi orang tua itu mau mendampingi anaknya sore hari. Nah, seperti itu. Jadi anak ini sudah bisa mengoperasikan gadgetnya. Jadi dia sudah bisa dengan saya selalu mengirimkan lewat voice note itu. Jadi ketika saya datang ke rumah, jadi itu baru pertama kali datang, orang tuanya tidak welcome. Jadi di saat seperti itu saya ketika mendapatkan seperti itu memang kok seperti ini ya, ada sebersit yang namanya orang kan pasti sudah, saya tidak boleh negatif sama orang. Jadi saya harus tetap positif demi anak, karena saya di sini bawa misi bahwa anak ini akan berhasil. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang bahwa anak ibu itu mampu, anak ibu begini-begini. Jadi akhirnya sepakat mengikuti. Nah, dengan panduan itu saya juga memberikan edukasi kepada orang tua. Ternyata juga orang tuanya tidak mampu untuk mengoperasikan handphone. Jadi anaknya sudah bisa, tapi orang tuanya kadang tidak bisa. Nah, dengan dengan cara luring itu, jadi sering saya say hello lewat telepon, tidak saya pakai WA, saya langsung telepon langsung. Jadi makin lama orang tua dekat, dan akhirnya kata sepakat anak itu ikut dalam lomba, dan bersyukur anak ini juga berhasil. Dan ketika anak ini berhasil menjadi juara di tingkat nasional pada saat pada pandemi ini, nah orang tua ini sangat luar biasa bahwa yakin bahwa anak saya itu mampu. Nah, seperti itu. Jadi awalnya memang mereka cuek, mereka ini, karena kita tidak tahu apa yang dialami oleh orang tua tersebut. Jadi kita juga harus memahami keadaan orang tua. Jadi apapun itu, saya selalu mendengarkan apa sih yang mau dibicarakan. Saya tetap mendengarkan. Oh, ternyata permasalahannya seperti ini. Sama juga Bu Dita, ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, hal yang pertama yang harus kita lakukan pasti identifikasi. Kemudian baru kita asesmen sama. Jadi kita sebagai guru sekarang juga sama, kita identifikasi dulu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, ketika kita sudah dapat, kita masuk ke situ. Dan akhirnya anaknya juga mendapatkan juara. Oke, luar biasa ya. Jadi identifikasinya bukan hanya anak, tapi bagaimana kita mengidentifikasi dan mengasesmen keluarga, lingkungan anak juga ya, Bu. Oke, luar biasa. Oke, Bu Ana, mungkin ada tambahan tips nih, karena memang banyak banget ya.
Kebetulan sudah pengalaman baru-baru kali ini soalnya pas pandemi Langsung ini, terjun ya, langsung terjun menghadapi orang tua ini Bu Desak ini. Iya, karena saya apa yang harus saya lakukan ketika masa pandemi ini, saya harus bisa berbuat buat siswa saya dan siswa saya berhasil gitu. Dan itu memang terwujud gitu. Luar biasa Bu Desak. Oke. Baik, Bu Ana mau ada tambahan atau skip? Cukup dari Bu Desak. Aku sih mungkin tambahin satu deh gini. Kalau orang tua itu sudah dipanggil ke sekolah ya, berarti dia sudah nanggung malu ya. Nanggung malu mau datang gitu. Jadi kalaupun misalnya anaknya bermasalah, tolong dihormati dan dihargai bahwa ketika dia sudah mau datang ke sekolah saja dia sebetulnya sudah mau bekerja sama. Jadi teman-teman Bapak dan Ibu guru memberikan support, dukungan berupa memberikan solusi ke depannya, putra-putrinya harus ngapain. Dengan orang tuanya juga harus mendukung seperti apa. Jadi mungkin itu lebih bijaksana daripada kenapa nggak masuk-masuk. Udah tahu kan gini gitu. Wah, tambah pusing deh orang tuanya. Begitu deh anaknya 5, 6, aduh semuanya PJJ gitu. Aduh, puyeng deh. Itu aja sih. Oke, luar biasa ya. Dari sisi orang tua ya. Nah, ini makin banyak nih justru tambahan pertanyaan terkait komunikasi dengan orang tua. Jadi itu tadi gitu ya, saking memang tricky gitu ya kita menjalin komunikasi dengan orang tua ini sampai ada banyak banget pertanyaan yang menanyakan, nah bagaimana katanya untuk bisa menjalin komunikasi yang efektif dan tepat bagi orang tua ini gitu ya, dari Bapak atau Ibu Sartika Abana, kemudian dari banyak pertanyaan juga, gimana sih caranya bicara dari hati ke hati dengan orang tua itu atau dengan anak gitu supaya nyampe gitu pesan yang kita sampaikan tuh biar kita tuh tidak ingin membantu gitu niatnya sebenarnya, tapi kadang nggak nyampe gitu ke orang tua gitu. Ada nggak tips lagi nih, malah banyak yang nanyain tips komunikasi dengan orang tua justru. Dan juga nih sekalian aja ya, memahami tadi kan dari film tadi juga bahwa harus memahami kondisi anak. Nah, bagaimana sih memahami perasaan anak dari hati ke hati itu gimana? Kita tahu anaknya ada masalah nih, tahu gitu. Tapi gimana sih caranya gitu supaya kita tahu apa yang dipikirkan gitu ya. Silahkan. Mungkin dari saya ya untuk menjalin komunikasi itu memang tidak gampang ya Bu, seperti sekali, 2 kali, 3 kali dan berkali-kali itu harus saya coba. Dan itu memang kewajiban saya sebagai seorang guru harus memiliki sabar yang luar biasa. Nah, ketika menghadapi permasalahan seperti itu. Jadi untuk menjalin komunikasi intinya itu kita harus memahami situasi. Jadi memahami situasi. Kalau kita sudah tahu dia lagi bekerja, kita datang di sini, kita ngomel-ngomel di situ ya, jadi akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kita ciptakan komunikasi kita itu ya tidak menimbulkan salah paham. Jadi ada juga banyak sekali tipe-tipe orang tua yang saya temukan dalam WA saya, karena anak-anaknya ini kan anak-anak yang sudah kelas 3 SMA, jadi sudah pada menginjak remaja dan dewasa. Jadi banyak sekali permasalahannya ketika orang tuanya disuruh keluar dari grup, kadang begitu. Banyak sekali itu. Jadi di saat itulah kita sebagai guru harus bisa mengambil peran. Jadi perannya kita di situ yang pertama memahami dulu keadaan, kemudian menerima dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan unek-unek daripada orang tua ini. Jadi seperti kemarin saya pernah mungkin tumbuhkan rasa kita itu tidak memiliki rasa negatif terhadap orang. Jadi ini kenapa sih orang tua ini kenapa tidak pernah tidak merespon. Nah, itu kita harus perlu tahu bahwa orang tua memang keadaannya seperti itu. Jadi pahami kondisi dan situasinya. Seperti luar itu. Biasa, bukan berdesak nih ya. Oke, ya Bu Dita mungkin kasih. Itu mungkin Bu Ana bisa menambahkan ya, karena Bu Ana ini seorang saya juga butuh ini sama dari Bu Anita untuk konselingnya. Oke, silakan Bu Ana, karena
waktunya juga ternyata tidak terasa. Silahkan Bu Ana. Habis ya? Ya sedikit lagi. Mungkin ini Komunikasi terakhir. efektif Ini dengan pertanyaan orang terakhir. tua. Pertanyaan tadi komunikasi efektif dengan orang tua. Bagaimana caranya membangun komunikasi efektif? Jadi kalau saya agar bisa komunikasi itu terarah, Ibu, kita perlu menyampaikan bahwa inti dari hal yang ingin kita sampaikan itu adalah selalu untuk memberikan bantuan dan memberikan solusi. Dalam arti gini, ketika orang tua itu tidak terlalu mendukung pembelajaran PJJ gitu, tentunya dipastikan pasti ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan. Itu bisa berbagai faktor sebetulnya, dari anaknya, gitu, dukungan orang tua, dukungan fasilitas pembelajaran PJJ saat di rumah, itu juga bisa menjadi faktor sebetulnya. Kita tidak bisa memastikan bahwa anak itu tidak mau mengerjakan misalnya gitu, atau malas kita sebut gitu, tetapi sebelum kita melakukan wawancara atau komunikasi, kita komunikasilah dari hati ke hati. Bagaimana sih membangun komunikasi dari hati ke hati, bisa tahu perasaannya? Ya, pertama kita tanyakan bahwa yang harus kita sampaikan agar komunikasi efektif itu adalah meyakinkan orang tua, meyakinkan orang lain bahwa yang akan kita lakukan komunikasi ini dalam rangka membantu. Itu pertama. Jadi ada keyakinan bahwa ini kita datang seperti ini meluangkan waktu adalah membantunya. Itu pastikan dia tahu. Kita sama-sama tahu bahwa kita saling sama-sama membantu. Kita membantu apa? Pekerjaan kita. Dia juga membantu proses perkembangan putra-putrinya gitu loh. Berapapun usianya. Sekarang yang lagi masalah banyak kan SMA juga ya, PJJ yang sekarang, karena tidak mengerjakan penugasan. Nah, dari situ kita bisa merasakan sebetulnya tidak mudah menjadi guru untuk anaknya sendiri gitu. Lebih mudah menjadi guru untuk orang lain dibandingkan dengan menjadi guru untuk anak kita sendiri. Gitu. Betul, ya, karena betul. Terkait dengan straight gitu ya. Straight gitu, straight apa sih? Apa sih namanya kalau straight itu? Harus straight, harus kadang kita sama anak kita nggak bisa seperti itu. Gitu. Ada hal yang memang kita nggak bisa, makanya kita butuh guru untuk bisa membantu kita untuk mendisiplinkan anak kita. Gitu. Itu kadang posisi-posisi berempati kita terhadap orang tua itu kita harus temuin dulu. Nanti kalau dia sudah merasa bahwa komunikasi ini kita bangun bukan untuk menyalahkan satu pihak, pasti deh, insya Allah dia juga akan terbuka. Gitu. Yang penting itu dulu, kita yakinkan dari awal, kita yang mengundangkan kita nih, kita mengarahkan. Jadi kita istilahnya kita menghipnotis dengan kata-kata supaya menghipnotis ya. Yakin bahwa ini adalah proses yang saling membantu gitu loh. Dan itu menurut saya itu bisa mengefektifkan sehingga nanti pembicaraannya bisa lebih terarah. Dan kalau memang dibutuhkan kita bisa menggali, tetapi jangan terlalu dalam. Kita hanya tahu kenapanya saja sudah cukup gitu, tidak usah menggali terlalu dalam karena itu menggali itu banyak luka biasanya karena itu sudah berlalu gitu. Tetapi yang akan kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki ke depannya, komitmen apa yang harus kita bangun. Nah, itulah yang kita kejar sebetulnya. Nah, dalam komunikasi kita juga harus ini ya punya rambu-rambu lah, catatan gitu. Apa yang mau kita tanya. Di luar dari itu sebaiknya kita minta izin. Kalau tadi Bu Desak bilang harus ada persetujuan atau concern dari kedua belah pihak bahwa kita akan membicarakan A, B, C. Efektif kita berkomunikasi itu tidak lebih dari 40 menit. Supaya apa? Supaya orang tua juga, oh iya, ternyata enaknya diskusi sama itu gitu. Nanti jangan lupa, yang penting adalah tindak lanjutnya atau follow up-nya setelah kita berkomunikasi itu. Jadi benar-benar efektif gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Tidak terasa nih waktunya sudah menjelang penghujung acara. Mohon maaf untuk para sahabat yang mungkin pertanyaannya tidak sempat kami jawab ya. Karena banyak sekali.
Jadi sekali lagi benar-benar sangat menarik bincang kita siang ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan dua narasumber yang hebat ini, meskipun secara virtual gitu ya dengan Bu Desak dan Bu Ana. Di sini saya akan banyak sekali yang sebenarnya ingin saya simpulkan karena menarik semuanya, bahwa ini yang penting ya untuk kita sebagai guru adalah bagaimana kita bisa menjadi mitra gitu ya dengan orang tua itu, bahwa pastikan sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah niat kita untuk membantu gitu ya. Kemudian juga bantulah orang tua untuk membuat komitmen, karena dengan komitmen ini maka akan bisa berjalan efektif pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Dan kemudian selalu sesuaikan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anaknya. Dan kemudian juga jangan lupa kita juga bisa memberikan pilihan aktivitas belajar kepada orang tua, sehingga orang tua pun tidak bingung gitu ya untuk mengajar anaknya di rumah, mendampingi anaknya belajar di rumah. Berilah pilihan aktivitas belajar dan juga berilah alternatif strategi gitu ya untuk orang tua, karena kadang-kala orang tua juga bingung bagaimana sih harus mendampingi anaknya. Jadi betul-betul kita siapkan untuk orang tua itu aktivitas belajarnya dan juga strategi belajarnya. Dan kemudian selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang efektif memang diperlukan kesabaran ya gitu ya, bahwa kita ini jangan pernah menyerah gitu ya untuk bisa menjalin komunikasi dengan orang tua. Cobalah berkali-kali tanpa kita ada pikiran negatif terhadap orang tua tersebut ya, karena dengan kita mengenali kondisi orang tua, insya Allah kita akan bisa menemukan strategi yang tepat dalam membangun komunikasi yang efektif bersama dengan orang tua. Ingat ya bahwa komunikasi itu yang paling efektif adalah 40 menit waktunya nih ya dari Ibu Ana. Baik, mungkin singkat saja nih sebelum berpisah dengan Bu Ana dan Bu Desak, closing statement singkat aja dari Bu Desak dan Bu Ana. Silahkan Bu. Oke, tidak terasa ya waktunya berlalu Bu Nita. Jadi satu yang harus saya tekankan di sini, kita sebagai guru yang tugasnya mengajar harus mau belajar. Jadi mengajarlah dengan hati, bukan hanya mengandalkan kompetensi. Itu kalau untuk guru yang mengajar untuk anak peserta didik berkebutuhan khusus. Jadilah pemimpin dalam pembelajaran. Oke, sahabat luar biasa, terima kasih semuanya. Om Santi Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Halo. Mungkin bisa saya lanjut closing statement atau? Ya, silakan Bu Ana. Baik ya. Guru sahabat siswa adalah guru yang mampu mendorong anak-anak untuk belajar kreatif, berkomunikasi, dan selalu berkolaborasi dengan orang lain. Sehingga tumbuh rasa menghargai tentang perbedaan orang lain. Bangga jadi guru Bapak dan Ibu semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.